Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Betal Landasni. Di sini saya akan menjelaskan cara menyusun program kerja PAUD di TK Betal Magdis yang saya buat. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Pengembangan pendidikan PAUD khususnya kelompok bermain dewasa ini semakin pesat untuk diperlukan penanganannya secara profesional demi kemajuan lembaga. Dengan meningkatkan mutu dan layanan pada anak didik akan mampu mengembangkan potensi anak didik seoptimal mungkin. Keberhasilan pendidikan di TK Betal Magdis memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan pada jenjang pendidikan selanjutnya. Untuk itu, saya, Betal Landasni, Kepala Sekolah TK Betal Magdis, harus mempunyai program kerja agar di dalam pelaksanaan tugasnya sudah mempunyai pedoman dan arahan demi kemajuan lembaga yang dipimpin dengan cara yang pertama, merumuskan visi dan misi TK Betal Magdis. Yang kedua, membuat perencanaan program jangka panjang dan jangka pendek dengan melibatkan unsur guru dan orang tua. Yang ketiga, mengorganisasikan semua kegiatan di TK Betal Magdis. Yang keempat, memberikan motivasi kepada guru dan tenaga pelaksanaan. Yang kelima, melakukan supervisi secara kesinambungan. Yang keenam, melakukan kegiatan evaluasi program. Dan yang ketujuh, melaporkan semua kegiatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen program kerja lembaga TK Betal Magdis. Ada beberapa komponen di TK Betal Magdis yang saya buat, yaitu yang pertama, rencana kegiatan umum, rencana kegiatan kurikulum, rencana kegiatan gedung sarana atau prasarana, rencana kegiatan personalia, rencana kegiatan kesiswaan, rencana kegiatan keuangan, dan rencana kegiatan hubungan kemasyarakatan. Rencana kegiatan umum yang pertama, mengadakan rapat intern, mengikut sertakan guru dalam peraturan, mengadakan kegiatan dan liburan TK Betal Magdis, mengadakan kegiatan hari besar agama, dan kegiatan kesenian atau pentas seni. Selanjutnya ada rencana kegiatan kurikulum, yaitu yang pertama, menyusun jadwal kegiatan TK Betal Magdis, menyusun program tahunan, menyusun kegiatan program semester, memeriksa RPPM atau RPPH, menyusun kegiatan ekstrakurikuler, dan mengadakan kegiatan tengah semester. Selanjutnya ada rencana kegiatan kesiswaan. Yang pertama, penerimaan siswa baru, pembagian kelompok atau mutasi, dan menyampaikan laporan pribadi siswa. Selanjutnya ada rencana kegiatan gedung sarana atau prasarana. Yang pertama ada investasi gedung, yang kedua ada inventarisasi barang inventaris, yang ketiga ada inventarisasi buku dan alat kegiatan, yang keempat pengadaan sarana atau prasarana, dan yang kelima pengaturan barang atau halaman TK Betal Magdis. Selanjutnya ada rencana kegiatan personalia, yaitu yang pertama ada mengadakan guru atau pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pengusahakan kesejahteraan guru atau pegawai, pembagian tugas guru atau pegawai, penilaian pekerjaan, dan pembina personal. Selanjutnya ada rencana kegiatan kesiswaan, yaitu yang pertama ada penerimaan siswa baru, pembagian kelompok atau mutasi, dan menyampaikan laporan pribadi siswa. Yang selanjutnya ada rencana kegiatan keuangan, yaitu yang pertama ada mengatur penerimaan keuangan, mengelola keuangan, dan mempertanggungjawabkan keuangan. Selanjutnya ada rencana kegiatan hubungan kemasyarakatan, yaitu yang pertama rapat dengan orang tua murid atau komite TK Betal Magdis, kerjasama dengan instansi terkait, hubungan antara pemerintah atau swasta, hubungan dengan TK lain, hubungan dengan massa media, dan hubungan dengan organisasi profesi. Selanjutnya saya akan menjelaskan visi dan misi TK Betal Magdis. Visinya adalah mengutamakan upaya untuk melaksanakan pendidikan dasar ke arah perkembangan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak yang santun. Misinya adalah yang pertama, menyelenggarakan program sejak usia dini 4-6 tahun menuju ke sekolah dasar.
Yang kedua, menanamkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, menanamkan bekal pengetahuan dasar yang berwawasan ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, mengembangkan daya kreativitas, perilaku, keterampilan, daya cipta, dan karakter yang islami. Tujuan TK Baitul Maqdis adalah yang pertama, meningkatkan kualitas atau profesional guru sesuai dengan tuntunan program pelajar yang bermutu. Yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan dan terwujudnya prestasi anak didik sesuai dengan tujuan pendidikan prasekolah. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan untuk membentuk anak yang kreatif, bersifat perilaku terpuji dan berbudi pekerti luhur serta jiwa nasionalisme. Yang keempat, melengkapi sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan program guru mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir, menjalin kerjasama dengan seluruh unsur pendukung sekolah untuk meningkatkan dan mengembangkan program sekolah. Selanjutnya ada strategi TK Baitul Maqdis. Agar program kerja bisa terlaksanakan sesuai yang diharapkan, maka beberapa hal harus dikerjakan oleh TK Baitul Maqdis. Yang pertama, koordinasi dengan pihak terkait tentang penyusunan program. Yang kedua, mensosialisasikan program kerja semua pihak. Yang ketiga, bekerja sama dengan Komite TK Baitul Maqdis dalam melaksanakan program. Dan yang keempat, melaporkan secara transparan program-program yang sudah dilaksanakan kepada semua pihak. Selanjutnya ada kondisi objektif TK Baitul Maqdis, yaitu yang pertama ada fisik, kesesuaian, dan ketenagaan. Kondisi fisik, TK Baitul Maqdis Aceh Besar berdiri sejak tahun 2017 dan dalam kegiatan belajar mengajar masih menempati ruang kelas TK Baitul Maqdis. TK Baitul Maqdis terdiri dari 4 kelas, yaitu 2 kelas A dan 2 kelas B. Selanjutnya, kondisi kesesuaian. Pada tahun pelajaran 2017-2018, jumlah siswa 30 anak. 2018-2019, 41 anak. Dan 2019-2020, 50 orang anak. Selanjutnya, kondisi ketenagaan. Di TK Baitul Maqdis terdapat 1 orang kepala sekolah, 1 orang tata usaha, 1 orang bendahara, 1 orang sekretaris, dan 8 orang guru. Program rencana kerja di TK Baitul Maqdis yaitu yang pertama ada rencana operasional atau renov, rencana kerja atau renja, rencana strategi atau restra. Rencana strategi atau restra di TK Baitul Maqdis bisa kawan-kawan lihat. Yang pertama ada fisik, yaitu pengadaan ruang kelas, pengadaan ruang kepala TK Baitul Maqdis, pengadaan kamar mandi, pengadaan ruang guru, pengadaan sarana atau prasarana area kegiatan, dan lain-lain. Selanjutnya bisa teman-teman lihat peningkatan mutu guru. Yang pertama ada diklat kurikulum, diklat peningkatan mutu TK Baitul Maqdis, seminar, dan lain-lain. Selanjutnya ada pemberdayaan orang tua murid, yaitu yang pertama ada pertemuan wali murid, pengadaan makan tambahan, lomba dalam rangka Hari Ibu, panitia pentas seni, dan lain-lain bisa teman-teman lihat. Selanjutnya ada rencana operasional atau renov. Ada kegiatan fisik yaitu sarana, pengadaan taman di halaman, pengecatan gedung, pengadaan buku perpustakaan, pengadaan rak buku perpustakaan, pengadaan alat tulis, dan lain-lain bisa teman-teman lihat sendiri. Selanjutnya ada rencana kerja yaitu renja di TK Baitul Maqdis. Kegiatan fisik sarana ada pengadaan tanaman di halaman, pengadaan buku perpustakaan, pengadaan rak buku, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kegiatan peningkatan mutu guru yaitu diklat kurikulum dan karakter, diklat kepala TK Baitul Maqdis, seminar, dan lain-lain yang bisa teman-teman lihat sendiri.
Selanjutnya ada pemberdayaan orang tua, yaitu pertemuan wali murid, pengadaan makan tambahan, dan lain sebagainya. Kerjasama instansi terkait, yaitu pemerintah pusat, bantuan gedung, dinas pendidikan, bantuan alat peraga, dan puskesmas. Selanjutnya ada pemberdayaan yayasan, ada peningkatan kesejahteraan, peningkatan honor guru. Selanjutnya ada rencana anggaran pendapatan dan belanja atau ORAP di TK Betel Magdis, yaitu rencana pendapatan SPP berjumlah 6 juta per semester, sumbangan dana pemeliharaan gedung 250, bantuan dari pemerintah, gaji guru PNS berjumlah 60 juta, intensif guru swasta 850, sumbangan dari lain-lain, uang kegiatan 460, uang majalah 1.700.000, uang pendaftaran 100.000, uang SKTB 480, dan jumlahnya 69.840. Selanjutnya ada kalender pendidikan TK Baital Maqdis, bisa teman-teman lihat sendiri. Selanjutnya ada struktur organisasi TK Baital Maqdis. Ketua yayasan bernama Ismail, kepala TK Baital Maqdis bernama Baital Nasti, bendahara bernama Dina Yurika, kepala tata usaha bernama Tiari Nanda, sekretaris bernama Makfira. Guru kelompok A1 bernama Vera Irnanda dan Novi Karmila, guru kelompok A2 bernama Nurul Laila Bahar dan Nurul Fitria Sukma, guru kelompok B1 bernama Nurul Fadila dan Rodatul Mesara, guru kelompok B2 bernama Aisyah Arsila dan Hadijah Nahla. Selanjutnya ada data siswa TK Baital Maqdis, kelompok usia 4-5 tahun, jumlah murid laki-laki ada 11 orang dan murid perempuan ada 14 orang. Kelompok usia 5-6 tahun, jumlah murid laki-laki ada 15 orang dan jumlah murid perempuan ada 10 orang. Status orang tua PNS pada usia kelompok 4-5 tahun ada 8 orang, swasta ada 5 orang, usaha ada 7 orang, dan ABRI ada 5 orang. Status orang tua pada usia 5-6 tahun, PNS ada 5 orang, swasta ada 10 orang, usaha ada 6 orang, dan ABRI ada 4 orang. Selanjutnya ada tata tertib siswa TK Baital Maqdis, yaitu yang pertama, peserta didik wajib diantar oleh orang tua atau wali pada hari sekolah. Yang kedua, peserta didik wajib memakai baju seragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Yang ketiga, peserta didik harus hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang keempat, peserta didik masuk sekolah jam 8 WIB. Yang kelima, peserta didik belajar sambil bermain bersama teman-temannya. Yang keenam, bagi peserta didik yang sudah lepas dengan orang tuanya, percayakan kepada ibu guru semua proses kegiatan yang ada di sekolah. Yang ketujuh, peserta didik masuk ke dalam kelas, melepaskan sepatu dan meletakkan di rak sepatu kelas masing-masing dengan rapi. Yang kedelapan, peserta didik harus menjaga kebersihan dan kerapian pakaian. Yang kesembilan, peserta didik menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Yang ke-10, peserta didik pulang dan berakhir proses pembelajaran pukul 11 WIB. Dan yang ke-11, peserta didik yang tidak hadir ke sekolah harus ada pemberitahuan dari orang tua atau wali kepada wali kelas. Selanjutnya ada tata tertib guru atau pegawai di TK Baital Maqdis. Yang pertama, guru piket harus hadir ke sekolah pukul 7 WIB. Yang kedua, guru piket menyelesaikan pekerjaannya sampai pukul 13 WIB. Yang ketiga, guru yang tidak piket hadir ke sekolah pada pukul 7.30 WIB. Yang keempat, guru menandatangani absen saat tiba di sekolah atau sebelum pukul 8 WIB. Guru harus memakai pakaian seragam sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan bersama. Yang keenam, guru harus memakai sepatu hitam setiap hari kecuali hari Jumat dan Sabtu. Yang ketujuh, guru harus memakai sepatu pada saat menunggu anak-anak di halaman sekolah. Yang kedelapan, guru harus membuat program pembelajaran semester dan mingguan atau RPM. Yang kesembilan, guru harus membuat rencana pelaksanaan pembelajaran
pembelajaran harian atau RPPH dan sudah ditandatangani oleh kepala sekolah sebelum mengajar di depan kelas. Yang ke-10, guru harus mengisi kehadiran murid di kelas setiap hari. Yang ke-11, guru harus mengisi rangkuman penilaian anak pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Dan yang ke-12, guru harus menutup absen pada setiap akhir bulan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.